Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau selalu mendampingi kami dan mengingatkan kami terus-menerus untuk memasuki dunia batinmu, dunia rohmu. Sehingga kami tidak terpaku kepada hal-hal yang lahiriah, tapi sungguh-sungguh merupakan kombinasi antara hidup lahiriah dan hidup batiniah. Bantu kami ya Bapa untuk mengalami Engkau, merasakan Engkau dalam keseharian kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, hidup sebagai seorang hidup rohani, kita selalu mengandung dua aspek penting. Aspek lahiriah dan aspek batiniah. Aspek lahiriah berupa ritual, liturgi, tata peraturan, hukum, yang memang penting dan perlu. Tetapi ada juga unsur penting, unsur batiniah, unsur rohani, unsur mistik, unsur kedalaman. Dan ini berkaitan dengan manusia yang memang dua unsur itu, unsur lahiriah dan unsur batiniah yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Yang saling mendukung, saling menunjang, saling membantu, sehingga kita menjadi pribadi yang utuh yang harus memperhatikan dua aspek itu. Nah, kehidupan hanya spiritual saja, rohani saja tanpa adanya aspek lahiriah, aspek hukum, aspek peraturan, aspek ritual, tidak akan mudah berkembang, akan mudah hancur karena tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba. Tetapi jatuh kepada aspek fisik itu juga bahaya juga, karena orang terpaku kepada apa yang tertulis, karena ada banyak hal yang tidak bisa dituliskan, seperti halnya katakanlah dalam gereja Katolik, gereja kita, dikatakan dalam Injil Yohanes bahwa inilah Injil yang dapat kutuliskan. Banyak hal yang tak dapat kutuliskan, dan kalau kutuliskan seluruh dunia pun tidak dapat menampung tentang apa yang diajarkan oleh Yesus. Dengan kata lain, kita lihat Injil kitab suci itu adalah suatu formulasi dari apa yang dialami oleh umat beriman dalam perjalanan peziarahan mereka, dalam perjalanan untuk menemukan Tuhan. Ada diformulasikan, dirumuskan, Nah, tetapi di luar itu tetap Tuhan bekerja dengan secara tidak tertulis, secara batiniah yang harus dialami oleh orang tersebut. Maka di dalam gereja Katolik kita mengenal apa yang disebut dengan tradisi teu besar, Jadi kitab suci itu bukan sola scriptura, bukan satu-satunya pegangan dan otoritas kita. Otoritas kita adalah gereja, yang nampak, yang kelihatan dalam struktur hierarkis di dalam gereja Katolik Roma. Jadi kalau perhatikan kok bisa demikian, coba perhatikan bagaimana para rasul semenjak Yesus wafat sampai tertulisnya kitab suci pada tahun kurang lebih 60-an. Bagaimana para pengikut Yesus mewartakan kabar gembira? Belum ada tulisan kecuali Perjanjian Lama. Jadi bagaimana para rasul, para murid yang berani berkorban mau mati demi Kristus tanpa belum ada kitab suci. Jadi dengan kata lain, gereja Katolik yakin dan pasti bahwa apa yang diwartakan oleh Kristus itu bukan hanya tertulis, tetapi juga yang tidak tertulis. Nah, maka orang non-Katolik seringkali menafsirkan keliru dengan mengatakan T-nya itu T kecil, tradisi. Tidak. The holy tradition, jika dikatakan tradisi yang suci, gitu kan. Nah, itulah saudaraku terkasih, dua unsur penting ini yang membuat gereja Katolik tetap bertahan, tetap kuat. Nah, yang kedua kita perhatikan gereja Katolik semenjak Yesus wafat, di
dilanjutkan oleh Petrus yang telah dipilih bukan hanya iman rasuli ya. Semua rasul-rasul ada 12 juga mewartakan kabar gembira. Dan itu diakui dilanjutkan di beberapa daerah negara-negara tertentu. Tetapi jangan lupa di antara para rasul itu Petruslah yang menjadi pemimpin gitu loh ya. Jadi iman rasuli tetapi juga Petrus yang kita kenal sekarang dari menjadi paus dan seterusnya ya dilanjutkan. Nah, unsur hierarkis, unsur organisasi itu dalam gereja Katolik ya. Untuk membuat yang rohani ini dapat berjalan dengan baik sekaligus supaya jalan-jalannya kita itu jangan ada jalan yang sesat. Orang-orang menafsirkan di dalam abad-abad permulaan ada banyak aliran-aliran Kristen yang sesat ya, yang menafsirkan ajaran Yesus dengan cara pandang mereka sendiri ya. Dan itu banyak sekali. Karena itulah mereka menyebut diri sebagai Kristen gitu loh. Maka itulah kenapa kita menjadi Katolik. Nama Katolik yang dipopulerkan, yang dituliskan oleh Santo Ignatius pada tahun 110. Karena pada saat itu ada banyak Kristen yang berbagai macam aliran-aliran sesat seperti Nestorian, seperti Arianisme, seperti yang lain-lain. Ada banyak aliran sesat pada waktu itu ya. Nah, maka gereja Katolik meskipun kita tahu dalam surat Kisah Para Rasul, jemaat pertama pengikut Yesus disebut di Antioquia sebagai orang Kristen. Tapi jangan lupa pada waktu itu ada banyak Kristen yang sesat dan tidak sesat. Nah, yang mana yang sesuai dengan ajaran Yesus? Yang mana yang sesuai dengan dikehendaki Yesus dan didirikan oleh Yesus? Yaitu ajaran Kristen Katolik. Ya. Jadi ketika ada orang non-Katolik menyerang kita, kok agama Katolik? Apakah agama Katolik agama Kristen? Tidak, agama Kristen yang benar itu adalah gereja Katolik. Nah, gereja Katolik yang mana? Gereja Katolik yang Roma Katolik. Karena disitulah jalur iman rasuli itu bukan hanya iman rasuli para rasul, tapi iman rasuli yang diturunkan kepada Petrus, di mana Yesus mengatakan, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dan tidak ada satu kuasa manapun, bahkan kuasa neraka yang dapat menghancurkan gereja Katolik. Nah, itulah sampai sekarang. Nah, sekarang saudaraku terkasih, sejak awal sampai sekarang gereja dihantam oleh berbagai macam badai dan badai. Pada abad pertengahan muncullah gereja Lutheran, gereja Calvin, gereja Wesley dan seterusnya. Ada banyak begitu Kristen. Nah, disitulah kita lihat agama Kristen tertentu Protestan yang pecah dan pecah dan pecah. Ya, gereja Katolik tidak. Gereja Katolik Roma tidak sampai sekarang. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus sekali, dan itu penting sekali, otoritasnya siapa gitu yang menentukan sahnya kitab suci itu adalah gereja. Bukannya paus, tapi gereja. Paus bersama uskup-uskup yang lain, ada konsili, ada sinode untuk membicarakan hal-hal yang fundamental gitu loh. Kalau tidak akan menunjukkan pecah sekali. Coba lihat, ada banyak gereja Kristen yang pecah. Ya, gereja terutama Pentakosta, gereja Protestan, berbagai macam nama. Ya. Nah, mereka sangat lokal sekali. Misalnya gereja HKBP, Huria Kristen, Batak Toba. Jadi hanya di sana saja. Gereja Katolik di mana-mana di seluruh dunia dengan liturgi yang sama. Jadi Anda saudara terkasih, mari kita mengimani unsur liturgis, ya, unsur ritual, tapi juga unsur spiritual. Nah, maka kita perhatikan hampir kebanyakan semua para santo santa itu menghayati hidup yang bukan hanya ritual, liturgikal, tapi juga mistik, kontemplatif, unsur spiritual, unsur rohani. Ya, maka dalam diri misalnya Karmel, Santo Yohanes dari Salib atau Santa Teresa Avila yang berbicara tentang hidup batin. Untuk memasuki di mana Allah hadir dalam diri kita harus memasuki 7 ruangan, dan kita bergulat masuk perjalanan kita bukanlah perjalanan untuk hanya menyebarkan agama Katolik ke seluruh dunia. Perjalanan kita juga untuk masuk ke hidup batin, untuk bersekutu dengan Allah, untuk hidup dalam persatuan dengan Allah, dan itu diwartakan kepada dunia. Dan persekutuan dengan Allah dalam Yesus Kristus, dalam gereja Katolik Roma, inilah yang membuat kita
tetap aman, tetap damai, tetap satu. Maka ketika pada saat-saat sekarang ini dimunculkan orang-orang Katolik ya yang mulai menggoyah-goyah paus kita dengan segala macam argumen dan segala macam pewahyuan yang menurut mereka, lalu menurut saya nggak ada artinya gitu loh. Jadi kita sebagai orang Katolik, kalau seandainya anda ada yang mulai menggoyang-goyang dengan mengatakan paus A, paus B dan seterusnya, ya kita tetap setia kepada paus kita, lepas dengan segala kelemahan, kekurangan dan keterbatasan. Ya, jadi saudaraku terkasih, mari kita doakan gereja kita tetap kuat dan tabah, dan kita juga tetap berjalan dengan jalan iman yang teguh ini. Kita sudah teruji ratusan tahun ya, sejak awal sampai sekarang bertumbuh pada gereja Katolik Roma di Vatikan. Apapun juga dengan segala kelemahan dan keterbatasan, dengan segala keyakinan yang muncul dari luar, kita tetap satu, ya, kuat. Dan itulah saudaraku terkasih dalam Kristus. Maka yang satu lagi saya tambahkan juga, jadi ada unsur eksternal ya, unsur lahiriah, tapi jangan lupa unsur batinia. Dan itulah dari sanalah sumber segala kejahatan. Kalau batin kita tidak murni, kalau batin kita tidak suci, kalau batin kita tidak penuh dengan kebencian, penuh dengan noda dan dosa, maka yang di luar akan nampak keluar. Seperti kata Yesus hari ini, segala macam bentuk, berbagai macam hal-hal yang jahat, yang tidak baik, bersumber dari hati kita semua. Semoga Anda dan kita semua berjuang, bergulat, supaya hati kita semakin hati yang murni. Dan itu tidak mudah. Maka mari saudaraku terkasih, kita mohon rahmat supaya kita tidak terpaku pada hal-hal yang lahiriah belaka, tapi masuk ke dalam batin, persatuan, persekutuan dengan Yesus. Dan itu membutuhkan pengorbanan, dan itu membutuhkan perjuangan, dan itu membutuhkan kekuatan. Saling menguatkan. Ya, meskipun demikian tetap kita dalam koridor liturgi ritual gereja Katolik. Karena di sanalah keamanan, kekuatan dapat kita terima dari Tuhan. Ya, Tuhan memberkati Anda semua, berkati kita semua untuk kuat satu, teguh di dalam gereja yang hierarkis, yang organisatoris ini. Karena disitulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.